Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini kita belajar matematika ya. Tapi sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nilai keislaman yang terdapat pada materi hari ini adalah Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 47 yang artinya Dia yang mengekspresikan sholat atas kamu dan malaikatnya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan Dia sangat teliti kepada orang-orang yang beriman. Anak-anak sekalian, hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang pengukuran sudut pada bangun datar. Nah, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 144 sampai dengan 147. Baca dan pelajari. Sekarang Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah membaca dan mempelajari materi, kalian bisa menentukan dan menghitung besar salah satu sudut yang belum diketahui pada bangun segitiga dan pada bangun segi empat. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan materi yang pertama, yaitu bangun segi empat. Anak-anak, segi empat ini memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Dan kemudian jumlah besar seluruh sudut pada bangun segi empat adalah 360 derajat. Jadi, setiap sudut yang membentuknya kalau dijumlahkan, jumlahnya 360 derajat. Anak-anak, bangun segi empat ini bermacam-macam. Ada bangun persegi, ada bangun persegi panjang, ada bangun trapesium, ada jajaran genjang, dan juga layang-layang, dan juga lain-lainnya. Kemudian, sekarang perhatikan gambar berikut yang Ibu sajikan ini. Yang pertama adalah bangun persegi. Anak-anak, persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Ingat ya, sudut yang bentuknya siku-siku itu besarnya 90 derajat dan ditandai dengan kotak kecil di titik sudutnya. Jadi, bila keempat sisinya pada bangun-bangun persegi tadi kita jumlahkan keempat sudutnya, maka jumlahnya 360 derajat. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar yang kedua, yaitu jajaran genjang. Jajaran genjang ini memiliki keistimewaan, yaitu sudut-sudut yang berhadapan adalah sama besar. Misalnya, sudut A dan sudut C yang pada gambar ini. Maka sudut A karena berhadapan dengan sudut C, maka sudut A sama besarnya dengan sudut C. Kemudian sudut B berhadapan dengan sudut D, maka sudut B sama besarnya dengan sudut D. Jadi, bila kedua sudut berhadapan, besarnya sama. Supaya lebih jelas tentang materi pada hari ini, nah, kalian perhatikan dulu bangun trapesium berikut ini. Trapesium ini dibentuk oleh 2 buah sudut siku-siku dan sudut lainnya ada angkanya yaitu 65 derajat. Pertanyaannya, berapa besar sudut A pada bangun trapesium ini? Anak-anak, kalian harus ingat bahwa jumlah sudut pada bangun segi empat adalah 360 derajat. Maka sudut A di sini kita bisa dapat mencari dengan cara 360 derajat dikurang sudut-sudut yang telah kita ketahui.
Jadi sudut A sama dengan 360 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 65 derajat. Jadi sudut A sama dengan 360 derajat dikurang 245 derajat. Maka sudut A di sini bisa kita tentukan, yaitu besarnya 115 derajat. Lanjutnya adalah bangun berikut ini, yaitu jajaran genjang. Nah, berapa besar sudut A pada bangun ini dan berapa besar sudut B? Kalian ingat ya, jajaran genjang itu kan memiliki keistimewaan, yaitu mempunyai sudut yang berhadapan sama besar. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan sudut A dan sudut B pada bangun jajaran genjang ini, yaitu sudut A karena berhadapan dengan sudut 110 derajat, maka besar sudut A adalah 110 derajat. Dan sudut B karena berhadapan dengan sudut yang besarnya 70 derajat, maka sudut B besarnya 70 derajat. Nah, itu tadilah anak-anak penjelasan tentang bagaimana cara menentukan besar sudut yang belum diketahui pada bangun segi empat. Sekarang Ibu lanjutkan materi yang kedua, yaitu bangun segitiga. Anak-anak, segitiga itu memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Kemudian jumlah seluruh sudut pada bangun segitiga itu bila dijumlahkan 180 derajat. Nah, kemudian jenis-jenis segitiga ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Sekarang perhatikan satu persatu gambar yang Ibu sajikan sebagai berikut. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini ciri-cirinya adalah ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Kalian ingat kan jumlah ketiga sudut pada bangun segitiga itu kan 180 derajat. Maka besar setiap sudut yang dibentuk pada bangun segitiga sama sisi adalah 180 derajat dibagi 3. Jadi besar setiap sudut pada bangun segitiga sama sisi 60 derajat. Yang kedua, bangun berikutnya adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini memiliki 2 kaki yang sama panjang atau 2 sisi yang sama panjang. Otomatis sudutnya juga keduanya sama besar. Jadi anak-anak, kedua sudut pada bangun segitiga sama kaki ini memiliki sudut yang sama besar. Nah, untuk lebih jelasnya, coba lagi perhatikan gambar berikut yang Ibu sajikan. Nah, pertanyaannya, berapa besar sudut A pada bangun ini? Anak-anak, ingat ya, ini adalah bangun apa? Oh, ini bangun segitiga siku-siku. Iya, bangun segitiga siku-siku itu dibentuk oleh satu sudut siku-siku dan dua sudut lainnya. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Dan di sini digambar jelas terlihat salah satu sudutnya besarnya adalah 45 derajat. Yang ditanyakan tadi kan sudut A, berapa besar sudut A pada bangun segitiga ini? Nah, kita bisa mencari dan kalian ingat bahwa jumlah seluruh besar sudut pada bangun segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut A pada bangun segitiga siku-siku ini dapat dicari dengan cara 180 derajat dikurangi 2 sudut lainnya yang diketahui. Sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 135 derajat. Hasil dari 90 tambah 45 derajat. Maka sudut A di sini besarnya adalah 45 derajat. Itulah tadi anak-anak penjelasan Ibu cara mencari atau menentukan besar salah satu sudut yang belum diketahui dari bangun segitiga dan bangun segi empat. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang pembelajaran pengukuran sudut pada bangun datar. Mari kita simpulkan materi hari ini, yaitu berdasarkan jumlah sudut bangun segitiga dan berdasarkan jumlah sudut bangun pada segi empat,
kalian nanti bisa menentukan atau menghitung salah satu sudut yang belum diketahui pada bangun segitiga maupun bangun segi 4. Nah, tugas kalian hari ini adalah kerjakan latihan 2 halaman 146 nomor 2 dan kerjakan juga latihan 3 halaman 147 nomor 2. Anak-anak sekalian, itulah materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian mudah memahaminya dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.